Yuk kita mulai ya. Ar-Rahman 1-10. Kebiasaan kita hari-hari sebelum proses belajar mengajar dimulai. Alhamdulillah, semoga lantunan ayat suci Al-Quran tadi yang dilakukan oleh teman kita dapat memberikan pencerahan, kemudian memberikan barakah, dan ilmu-ilmu yang Ibu sampaikan nanti dapat bermanfaat untuk anak-anak Ibu semuanya. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita yang baru, Ibu mau tanya nih sama anak-anak Ibu hari ini. Masih semangat? Masih, Bu. Masih semangat belajar hari ini? Masih, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk materi baru, Ibu mau tanya materi minggu lalu. Ada yang ingat apa materi minggu lalu? Bu. Iya, Asmida. Menerapkan sikap jujur dalam kehidupan. Oke, menerapkan sikap jujur dalam kehidupan. Iya. Apa sih yang kita lakukan cara untuk menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya. Apa dah? Tanamkan niat yang kokoh. Oke, tanamkan niat yang kokoh. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Ya, untuk merubah sifat kita dari yang jelek ke yang bagus, yang pertama tanamkan niat. Ya, karena Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Apapun kegiatan kita, apapun niat perjalanan kita nantinya, awalkan dengan niat yang kokoh. Saya mau berubah, saya mau jujur, saya mau istiqomah. Yang kedua, ada yang tahu? Iya, apa dah? Oke, memiliki keyakinan yang kuat. Ada yang lain? Ada lagi? Ya, ayo siapa lagi yang tahu? Memiliki, ya. Membiasakan diri. Oke, membiasakan diri. Iya. Jadi tanamkan niat. Yang kedua tadi apa? Tanamkan niat. Yang kedua tadi memiliki keyakinan. Oke, memiliki keyakinan dan berperilakulah secara jujur. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yang baru, yaitu apa? Menjauhi pergaulan bebas dan larangan. Menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya sama anak Ibu semuanya. Apa sih manfaat kita belajar ini? Coba, ada yang bisa jawab. Apa sih manfaat kita menjauhi pergaulan bebas? Iya, coba anak Ibu yang perempuan dulu, apa nak? Agar bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, ada lain? Ya, biar tahu tentang perbuatan zina dan hukumnya, Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan.
karena pergaulan itu ketika tidak kita perbaiki akan terjerumus kepada perbuatan zina. Nah, sekarang Ibu mau kasih materi kita hari ini, yaitu menjauhi pergaulan diri dari perbuatan zina. Nah, kalian amati gambar berikut ini. Coba anak-anak Ibu semua amati dan perhatikan. Di sini ada gambar apa ini, Rizka Liana? Orang berkelahi. Menurut kamu ini adalah perbuatan yang menjurus kemana ini? Kebaikankah ataukah keburukan? Kenapa? Karena tidak melakukan hal yang tidak terpuji. Kemudian kita lanjut ke gambar slide selanjutnya. Alwi, ada anak Ibu Alwi? Iya. Alwi, menurut pantauan Alwi, ini gambar apa ini? Ada gambar lingkaran, kemudian ada garis miringnya, ini ada gambar daunan. Ini apa ini maksud dari gambar tersebut? Kalau menurut pendapat Alwi sendiri, nak? Dilarang memakai Ya, dilarang memakai ganja. Terus ini Alwi? dilarang merokok, Dilarang merokok. Terus ini? dilarang minum minuman keras, Oke, dilarang minuman khamar. Ini terakhir? dilarang Dilarang apa ini, gambar apa nih Alwi? dilarang memiliki obat yang terlarang. Oke, kasih tepuk tangan untuk Alwi. Terima kasih anak ya atas jawabannya Ibu. Kemudian kita lanjut ke gambar slide selanjutnya. Iya, Ibu mau minta pendapat anak Ibu Naila. Mana Naila? Iya, Naila. Ini gambar apa ini, Nak? Coba, menurut pengamatan Naila, ini ada beberapa orang muda-mudi. Apa nih? Menurut Naila, lagi ngapain mereka? Kemudian apa yang mereka lakukan? Coba menurut bahasa Naila sendiri, gambar apa ini, Nak? Atau Sahar? Ada yang bisa jawab? Saya Bu, Oke, Sahar. pacaran Bu. Oh, pacaran. Kenapa pacaran dengan pacaran? Pacaran itu ya suatu perbuatan keji atau perbuatan maksiat Bu. Oke, suatu perbuatan keji dan suatu perbuatan maksiat. Ada lagi anak Ibu yang tadi yang ditunjukkan siapa? Siapa lagi? Iya. Coba. Seorang perempuan dan laki-laki sedang pacaran karena pergaulannya terlalu bebas. Oke, tepuk tangan untuk teman kita dua-duanya. Di sini juga bisa ya mengidentifikasi gambar ya. Nah, jadi inilah pengertian dari pembelajaran kita hari ini, yaitu pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak mengindahkan. Arti dari mengindahkan, tidak melaksanakan, ya, tidak mematuhi norma-norma agama yang ada di daerah setempat ataupun di lingkungan masyarakat. Apakah menurut anak-anak Ibu tampilan slide yang tadi menunjukkan pergaulan bebas? Iya, Bu. Kenapa? Karena tidak memiliki norma-norma. Iya, betul, karena tidak mengikuti norma-norma Ya, agama. Kenapa budaya kita itu tidak membebaskan pergaulan bebas? Karena kita hidup di budaya timur, bukan budaya barat. Budaya timur yaitu mengindahkan segala peraturan pergaulan antara batasan muslim perempuan dan laki-laki, dan muslim laki-laki, antara laki-laki dan perempuan juga ada batasan di dalam pergaulan. Ya, jadi kita bukan budaya barat. Jadi kalau budaya barat itu mereka bebas, tidak
penindakan, artinya tidak tidak boleh bergaul, bahkan maaf ya, boleh tinggal. Kemudian kalau bahasa kita kumpul kebo adalah kumpul di mana tidak ada ikatan pernikahan. Nah, jadi itu dia anakku, ya. Kemudian faktor. Nah, menurut ini nggak usah dibaca dulu ya. Menurut pendapat anak ibu, kalimat apa sih penyebab orang itu terjerumus? Karena terlalu bebas dengan perbuatan yang tidak baik. Oke, karena terlalu bebas dengan perbuatan yang tidak baik. Kalau anak ibu Zikri, kenapa seseorang itu bisa terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Terlalu bebas pergaulan dengan orang-orang yang tidak baik. Ya, terlalu bebas dengan pergaulan yang tidak baik. Kalau menurut anak ibu Jaki? Karena kurang diperhatikan orang tuanya. Oke, karena broken home. Keluarganya broken home ya. Kemudian tidak memperhatikan bagaimana tumbuh kembang si anak itu, maka anak itu masuk ke lembah jurang yang salah ya. Oke, terima kasih anak-anak atas jawabannya. Di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu terjerumus ke dalam pergaulan bebas atau zina. Yang pertama adalah lemahnya pemahaman iman. Intinya adalah penanaman akidah. Akidah itu apa? Akidah itu adalah landasan hukum. Apa landasan kita? Al-Quran. Ya, jadi itu dia. Yang kedua adalah bisikan setan, pola pikir, rasa ingin dan ingin mencoba apa ya? Enaknya kalau pacaran, apa namanya? Iya, penasaran, betul. Kemudian lemahnya pemahaman terhadap dampak pergaulan bebas. Jadi tidak ada seperti kata kawan tadi, tidak ada yang memahami, yang memberi dia arahan, yang tidak ada orang yang memberi dia pemahaman tentang ini salah nak, ini salah, ini benar, ya. Kemudian gaya hidup. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, kita ini hidup di budaya timur, bukan budaya barat, ya. Yang terakhir adalah komunikasi tidak berjalan dengan baik. Nah, di sini ada video pembelajaran dikutip dari Rumuz Zaid Islam. Jika pacarmu mengajakmu untuk berzina dengan tali cinta, akankah itu mengajakmu berciuman, meminta peluk, atau bahkan mungkin dia meminta melakukan hubungan intim, maka jangan ragu untuk menolaknya. Apapun alasan dan janji yang diumbar oleh pacarmu, itu jangan kamu percaya. Mau sebaik dan semanis apapun janjinya, tidak ada garansi dia akan menepati janjinya ketika dia sudah menyetubuhimu, menikmati tubuhmu, dan menzinai dirimu. Bahkan banyak kasus yang kita saksikan, laki-laki yang seperti ini justru yang paling sering menikmati tubuh pacarnya, terus pergi begitu saja tanpa peduli dan tidak ada tanggung jawab sama sekali. Maukah kamu diperlakukan demikian? Kayaknya nggak ada deh perempuan normal yang mau diperlakukan demikian rendah oleh pacarnya. Wahai wanita, ketika kamu sudah mulai agak-agak lembut sama rayuan pacarmu, ingatlah bahwa zina itu berbahaya, akan membuatmu sengsara setelahnya. Zina akan menjadi aib yang memalukan karena menimbulkanmu, dan di akhirat akan mendapatkan siksa neraka yang sangat pedih. Ma'udzubillah min dzalik. Memang sudah menjadi kebiasaan laki-laki suka merayu yang mengumbar janji ketika dia ingin mengatakan apa yang dia mau, dan memang juga sudah menjadi kebiasaan
dia tidak sayang dan tidak cinta kepadamu. Dia hanya menganggapmu sebagai pemuas nafsunya. Dan kamu dengan polosnya malah menganggap melakukan zina sebagai pembuktian cinta. Tidak, melakukan seks dengan pacar bukan pembuktian cinta. Itu adalah bukti kalau kamu sukses dibegoin sama laki-laki. Pembuktian cinta itu hanya ada satu cara, yaitu dengan menikah. Seharusnya si laki-laki yang membuktikan cintanya dengan cara melamar-mu, menikahimu, dan menafkahimu lahir dan mati, bukan malah mengajakmu berzina. Zaman sekarang malah udah kebalik. Kok perempuannya yang disuruh membuktikan cinta dengan cara berzina? Miris. Ini sangat miris sekali. Hanya laki-laki pengecut yang begitu pandai mengobrol janji manis ketika akan berzina, berani pembuktian cinta. Padahal seharusnya si laki-laki yang membuktikan cintanya dengan cara melamar dan menikahi wanitanya. Jangan takut jika laki-lakimu marah dan meninggalkanmu. Seharusnya kamu bersyukur kehilangan laki-laki seperti itu. Sebab dia tidak mencintaimu. Laki-laki yang benar-benar mencintaimu tidak akan menodaimu dan menzinaimu di luar nikah. Percayalah, ketika kamu sudah berusaha untuk menjaga kehormatanmu, maka Allah akan kirimkan laki-laki yang juga menjaga kehormatannya untuk kelak. Ingat di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 23 sampai dengan ayat 26, jelas Allah mengatakan laki-laki baik untuk perempuan baik-baik dan laki-laki keji untuk perempuan keji pula. Begitu juga sebaliknya. Semoga kita semua sadar bahwa melakukan seks sebelum nikah itu bukan pembuktian cinta. Itu hanyalah nafsu jahat yang dibalut dengan cinta. Jangan sampai ketipu ya guys. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian nggak ketinggalan informasi penting ini guys. Dan jangan lupa juga sukai video jaring lalu klik tombol ikuti lalu klik sekali. Baik Pak. Sudah nonton videonya Pak? Jadi ibu mau tanya sama anak ibu nih. Apa yang kamu ketahui tentang pergaulan bebas? Iya. Pergaulan bebas adalah tercampurnya laki dengan perempuan. Ikhtiar yang tidak mengindahkan lagi batas-batas antara pria dan wanita. Dalam Islam, hal ini adalah dosa yang akan mengantarkan pelakunya kepada dosa yang lebih besar, yaitu zina. Masya Allah. Tepuk tangan. Oke. Selanjutnya, ibu mau tanya, bagaimana cara anak-anak ibu? Saiful. Bagaimana cara kalian agar terhindar dari perbuatan tersebut? Menurut pendapat Saiful aja ibu tanya. Ya, menurut saya Bu, agar terhindar dari zina ya nggak usah pacaran. Itu misalnya ya. Apa coba? Tidak mabuk-mabukan, karena itu bisa. Kalau mabukan itu bisa menjurus ke zina. Oke, ada lagi? Oke, Anissa. Lebih mendekatkan diri kepada Allah. Lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ada lagi? Lalu Iya, Zaki. hijrah ke jalan yang lebih baik. Oke, Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, menarik ya pembahasan kita kali ini. Ya, karena kenapa? Karena ada mungkin anak-anak itu enggak. Karena ini fenomena sekarang ya. Kalau enggak pacaran enggak keren. Kalau tidak pacaran tidak kece. Itu kata orang luar, bukan kata anak-anak ibu. Jadi di sini kalian pacaran kan? Alhamdulillah. Oke. Perintah zina itu dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dilarang, Mak. Bukan ibu yang larang, bukan Rasul saja yang larang, tetapi Allah langsung. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita langsung yang melarang. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, yakni area ibu buka dulu ini. Coba dengarkan ya, lantunan ayat suci Al-Quran yang menentang perbuatan zina tersebut.
jadi itu Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, yaitu janganlah kamu mendekati zina. Dekat aja nggak boleh, apalagi mengerja. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan jalan yang keji serta satu jalan yang buruk. Iya, jadi itu dia satu jalan yang sangat buruk. Kemudian di ayat lain di surah lain Allah di Quran surah An-Nur Allah ayat 2 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga. Nah, itu adalah penjelasan Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 2. Nah, kemudian apa yang dikatakan Allah dalam firman-Nya? Penzina perempuan dan penzina laki-laki dilalah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa ada belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukuman Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah melaksanakan hukuman dan siksaan oleh sebagian orang yang beriman. Ya. Kemudian di sini dampak negatif dari perbuatan zina. Nah, coba perhatikan anak-anak ibu. Ada pun dampak negatif dari perbuatan zina. Yang pertama adalah lemahnya iman. Ketika seseorang sudah imannya sudah menurun, maka maaf kadar kejahatan akan meningkat. Ya, jadi iman itu harus dipupuk. Harus pertama ditanamkan, yang kedua dipupuk. Bagaimana cara memupuk rasa keimanan kita? Yaitu zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malas beribadah. Nanti aja lah. Nanti aja lah sholatnya, nanti aja lah ngajinya. Ya, buka HP dulu, tengok WA dulu. Nah, itu contohnya. Ya, yang ketiga adalah pergaulan negatif. Ya, pergaulan negatif tadi menjerumus kepada pacaran, kemudian apalagi minum-minuman, seperti slide yang ibu tampilkan tadi. Dan yang keempat, minuman keras. Ya, karena induk dari kejahatan Rasulullah, kata Rasulullah dalam hadisnya adalah khamar. Ketika sudah minum khamar, maka maaf, membunuh, berzina, kemudian apalagi namanya minuman khamar itu akan semua terlaksana. Ya, jadi induk dari kejahatan seluruh kejahatan itu ada khamar, minuman keras. Yang ketiga, yang kelima, narkoba. Iya, seseorang ketika sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas akan masuk kepada yang namanya narkoba. Ya, narkoba itu banyak jenis-jenisnya. Nah, apakah, pertanyaan ibu, apakah merokok termasuk narkoba? Iya, Bu. Termasuk, Bu. Alasannya? Karena tidak merokok mengandung nikotin. Masya Allah. Tepuk tangan sama buat kawannya. Karena di dalam rokok terdapat ada beberapa zat, yaitu apa? Nikotin. Nikotin adalah zat yang bisa menenangkan seseorang
kecanduan. Jadi siapa yang merasakannya akan ketagihan. Nah, yang terakhir adalah penyakit kelamin. Anak-anak ibu tahu nggak penyakit ini udah pada dewasa kan? Iya, Bu. Alhamdulillah udah balik. Udah. Penyakit kelamin. Kebayang nggak penyakit kelamin itu contohnya apa? Sabudin. Contoh penyakit kelamin. Bukan daftar tulis surat ya? Bukan. Ya, jadi HIV. Ada lagi yang tahu? Saya, Bu. Iya. AIDS, Bu. Apa? AIDS. Iya, AIDS. Terus? Saya, Bu. Sipilis. Ada lagi? Sipilis, Bu. Sipilis. Iya. Pernah dengar nggak anak-anak ibu yang lain? Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Susi pernah dengar? Pernah? AIDS, HIV, kemudian sipilis, pernah dengar? Pernah, Bu. Yang lain? Pernah, Bu. Pernah dengar? Kamu pernah dengar? Apa itu coba? Sipilis. Ya, penyakit apa coba? Oke, maaf ya nak ya. Orang yang sering gonta-ganti pasangan, ketika dia sering bergonta-ganti, maka terkena penyakit sipilis. Apa itu sipilis? Penyakit, maaf ya, semacam kuman yang timbul di selaput laki-laki, selaput organ laki-laki. Maaf, itu biasanya terjadi di daerah ujung penis laki-laki. Kenapa? Karena berhubungan dengan sembarang orang. Makanya Islam menerapkan ketika sudah suka sama suka, maka itbah dia, pinang dia, lakukan pernikahan. Kenapa? Karena pernikahan dapat menghalalkan hubungan yang haram menjadi halal. Mau nggak dihalalkan? Mau. Kamu bukan dihalalkan tapi menghalalkan. Yang perempuan mau nggak dihalalkan? Mau. Jangan mau ngajak pacaran ya. Iya. Nanti kalau ada yang nawar, dek abang suka, jawabannya apa? Iya, halalkan aku. Kasih tepuk tangan semua. Baiklah, anak-anak ibu semuanya. Ibu ada bagi LKPD sama Krias tadi kan? Oke. LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, di situ ada ibu kasih tugas. Ibu udah bagi kelompok ya. Kita udah bagi kelompok. Yang pertama kelompok Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Ya. Jadi Ar-Rahmanu ya Allah itu bagian dari apa? Iya. Nah, benar sekali. Udah lihat LKPD-nya? Lembar kerja peserta didik. Jadi nak, ibu tugaskan per kelompok. Jadi beda-beda ya. Untuk kelompok 1, Ar-Rahman, coba kalian cari tentang pengertian dan contoh larangan dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Enak ya? Mana kelompok 1? Kelompok Ar-Rahman. Oh, ini kelompok Ar-Rahman. Kelompok Ar-Rahman ya. Ar-Rahman. Tuh tugasnya enak ya. Kelompok Ar-Rahim mana? Kalian kelompok Ar-Rahim coba analisa tajwid yang dibacakan oleh Murattal tadi, ya, video Murattal tadi. Analisa tajwid apa-apa saja tajwid yang terkandung di dalam Quran surah Al-Isra dan Quran surah An-Nur. Ya. Yang ketiga, kelompok apa lagi nih? Kelompok Al-Malik. Ini raja-raja di sini nih, calon raja-raja, calon pemimpin. Analisa arti. Nah, jadi di sini tadi tajwid, sekarang arti dari Quran surat Al-Isra dan Quran surat An-Nur. Di dalam komponen-komponen tadi apa sih larangan atau seruannya? Ada nggak seruannya? Ada nggak perintah di situ? Dan ada nggak larangan di situ di arti surat An-Nur dan Al-Isra ya? Yang terakhir kelompok Al-Qudus ya. Kelompok Al-Qudus yaitu tentang hadis. Iya, tadi kita belum membahas hadis
yang berkaitan ataupun hadis yang berkaitan dengan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, selamat bekerja untuk anak-anak itu semuanya. Berdoa itu biasanya dalam contohnya berpacaran ini dan ini peluang besar untuk membuat zina dan semua sama. Dan di atas sudah kelas tidak ada kelas yang dan jangan semua masalah membuat diri dan Oke, 3 menit lagi ya waktunya. Presentasi ke depan.
dan saya Saiful Ilham. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tentang pengertian dan contoh larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun asusila. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu zina. Secara bahasa, zina berasal dari kata zana yazni yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan maupun laki-laki sudah mukallaf atau balik tanpa akad nikah yang sah. Jadi, zina adalah melakukan hubungan biologis selayaknya suami dan istri di luar dari pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Hukum berzina dalam Islam. Terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat ke-32. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina dan buruk. Pembagian zina. Ada dua, yang pertama yaitu zina muhsan. Zina muhsan yaitu pezina sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina muhsan adalah dirajam atau dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Yang kedua, zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan yaitu pezina masih lajang atau belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Hukuman bagi pezina dan bentuk zina. Hukum bagi pezina muhsan. Hukuman bagi orang yang melakukan zina muhsan adalah dirajam sampai mati. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah di tempat yang banyak, dilalui manusia atau tempat keramaian. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Anas. Hukuman bagi pezina khairul muhsan. Hukuman bagi orang yang melakukan zina khairul muhsan adalah dera atau pukulan sebanyak 100 kali. Ditambah lagi dengan hukuman mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 20 surah 24 ayat 2 serta hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid. 3. Hukuman bagi yang menuduh zina atau hazab. Mengingat beratnya hukuman bagi pelaku zina, hukum Islam telah menentukan syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya hukuman tersebut, antara lain sebagai berikut. A. Hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina itu. Hukuman tidak dapat dijalankan serta benar-benar diyakini tidak terjadi perzinahan. B. Untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut, haruslah ada 4 saksi laki-laki yang adil. Dengan demikian, kesaksian 4 orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti, sebagaimana 4 orang kesaksian laki-laki yang fasik. C. Kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini pun masih memerlukan syarat, yaitu bahwa setiap mereka harus melihat persis atau proses zina itu. D. Andai seorang dari keempat saksi itu menyatakan kesaksian yang lain dari kesaksian 3 orang lainnya, atau salah seorang di antaranya mencabut kesaksiannya terhadap mereka semuanya, dijatuhkan hukuman penuduh zina. Hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik adalah dengan didera banyak 80 kali deraan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur 24 ayat 4. Dampak negatif melakukan zina. 1. Mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Dijauhi dari kucilkan
diabaikan oleh masyarakat. 3. Nasab menjadi tidak jelas. 4. Nakal hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. 5. Anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Dampak di dunia. 1. Menghilangkan wibawa. Pelaku zina akan kehilangan kehormatan, martabat atau harga diri di masyarakat. Bahkan pezina disebut sebagai sampah masyarakat yang telah mengotori lingkungan. Yang kedua, mengakibatkan kekafiran. Perbuatan zina juga akan mengakibatkan pelakunya menjadi miskin, sebab ia selalu mengejar kepuasaan birahinya. Ia harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi nafsu birahinya, yang pada dasarnya tidaklah sedikit. 3. Mengurangi umur. Perbuatan zina tersebut juga akan mengakibatkan umur pelakunya berkurang lantaran akan terserang penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Saat ini banyak sekali penyakit berbahaya yang diakibatkan oleh pelaku sang bebas, seperti HIV, infeksi saluran kelamin dan sebagainya. Dampak di akhirat. Yang pertama, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan zina merupakan salah satu dosa besar sehingga para pelakunya akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala dalam akhirat. Yang kedua, hisab yang jelek atau banyak dosa. Pada saat hari perhitungan amal yang hisab, para pelaku zina akan menyesal karena mereka akan diperhatikan betapa besarnya dosa akibat perbuatan zina yang dia lakukan semasa hidup di dunia. Saksian di neraka. Para pelaku perbuatan zina akan mendapatkan siksa yang berat dan hina kelak di neraka. Dikisahkan pada saat Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj, beliau diperhatikan ada sekelompok orang yang menghadapi daging segar, tapi mereka lebih suka memakan daging yang amat busuk daripada daging segar. Itulah siksaan dan hinaan bagi pelaku zina. Mereka berselingkuh padahal mereka mempunyai istri atau suami yang sah. Kemudian Rasulullah SAW juga diperlihatkan ada satu kaum yang tubuh mereka sangat besar, namun bau tubuhnya sangat busuk, menjijikkan saat dipandang, dan bau mereka seperti bau tempat pembuangan kotoran atau kemboran. Rasul kemudian bertanya, siapakah mereka? Dua malaikat yang mendampingi beliau menjawab, mereka adalah pezina laki-laki dan perempuan. Dalil ayat tentang zina. Pertama, Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat ke-32. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Secara umum, Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 32 mengandung larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat dan kehormatan manusia. Karena demikian bahayanya perbuatan zina. Sebagai langkah pencegahan, Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah kepada zina. Imam Sayyidi dalam kitabnya Al-Jami Al-Kabir menuliskan bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya. 3 dampak negatif menimpa pada saat di dunia dan 3 dampak lagi akan ditimpakan di akhirat kelak. Kedua, Quran surah ke-24 An-Nur ayat 2. Artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100
sekali, dan janganlah berbelas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Kandungan surah Quran surah ke-24 An-Nur ayat 2 adalah: pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendera berzina perempuan dan berzina laki-laki masing-masing 100 kali. Kedua, orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Dan ini contoh larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Gambar yang pertama, anak remaja sedang mabuk-mabukan atau diskotik. Gambar yang kedua, mengkonsumsi obat-obat terlarang dan meminum minuman keras. Yang ketiga, pacaran. Oke. Terima kasih. Udah? Itu ya? Oke. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus semuanya. Terima kasih atas presentasinya. Kemudian lanjut kelompok Arani. Ya kan? Kelompok tadi kan Arani, maju. Kelompok 2 Arani. Kelompok Arani menjelaskan tentang apa? Ya, hukum tajwid. Ya, silakan dibaca. Silakan perkenalkan dulu kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabuddin. Saya sebagai ketua daripada kelompok 2. Dan perkenalkan kawan-kawan saya yang lain. Saya Muhammad Fikri. Dan dengan saya Halimah Saktia. Di sini kami akan menjelaskan ataupun menyampaikan tentang analisa tajwid. Ya, sebelumnya dibaca dulu ya. Ayatnya. Belum saya menjelaskan hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2, saya akan membacakan surah Al-Isra ayat 32 terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fasiqatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Ini akan menjelaskan hukum tajwid yang terdapat dalam ayat surah Al-Isra ayat 32. Yang pertama, lam, wala. Wala adalah hukum tajwid mad asli atau mad tabi'i. Ada fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, tasdid dan wakaf. Kemudian yang kedua, taqrabu. Hukum taqrabu adalah kepala sugro. Ada huruf kepala yaitu kaf mati atau sukun dan posisinya bukan di tempat wakaf. Dan yang ketiga adalah robu, yaitu tafkim. Ada huruf roh bertemu dengan berharakat fathah. Itulah samsiah atau alif lam samsiah, yaitu ada az-zina. Ada alif lam bertemu dengan huruf za, salah satu dari 14 huruf alif lam samsiah. Kemudian hukum yang kelima yaitu mad jaiz munfasil. Az-zina innahu. Ada huruf mad atau panjang bertemu dengan hamzah yang keduanya berada di kalimat atau kata yang berbeda. Ingat perbedaan hamzah dan alif. Hamzah selalu berharakat dan alif tidak pernah berharakat. Kemudian
keenam, hukum gunnah, yaitu innahu. Ada huruf nun berharakat tasdid, sehingga cara membacanya harus dibaca berdengung. Kemudian kasira kasira, innahu. Ada dhamir hu didahului oleh huruf berharakat dan setelahnya tidak bertemu huruf hamzah. Dan yang kedelapan, hukum mat asli atau mat tabi'i, yaitu kana, sama seperti penjelasan di nomor 1, yaitu huruf ka. Sama seperti penjelasan nomor 1, yaitu ada fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, tasdid dan wakaf. Selanjutnya mat asli atau mat tabi'i. Fahisyatan, sama seperti penjelasan alasan nomor 1. Cara membacanya dibaca panjang 2 harakat. Selanjutnya idgham biruna. Fahisyatan wasa as-sabila. Ada fathah tanwin bertemu dengan huruf waw dan tidak dalam satu kalimat atau kata. Setelah itu mat wajib mutasil. Fasa'a. Ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata atau kalimat. Cara bacanya dibaca panjang 5 harakat. Setelah itu mat asli atau mat tabi'i. Sabila. Ada kata bertemu dengan ya mati dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, tasdid dan wakaf. Selanjutnya mat liwat. Sabila. Karena ada fathah tanwin berada di tempat wakaf sehingga cara bacanya tanwin dihilangkan lalu dibaca panjang 2 harakat. Mungkin di dalam ayat Al-Isra ayat 32 cuman itu yang dapat kami sampaikan hukum tajwid daripada ayat tersebut. Selanjutnya kami akan menjelaskan hukum tajwid dalam surah An-Nur ayat 2. Sebelum kami menyampaikan hukum tajwidnya, saya akan membacakan surah An-Nur ayat 2 terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Hukum yang pertama yang terdapat dalam surah An-Nur ayat 2 yaitu alif lam samsiah. Bunyinya azza. Karena alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiah yaitu za, huruf za seolah-olah hilang sehingga yang dibaca adalah huruf samsiah yang ada setelah alif lam. Kemudian yang kedua alif lam samsiah yang bunyinya azza. Karena alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiah yaitu za. Kemudian hukum yang ketiga yaitu adalah mat tabi'i yang bunyinya ni. Karena ya sukun didahului oleh huruf berharokat kasroh. Cara membacanya dengan dipanjangkan selama 2 harakat. Dan hukum yang keempat adalah qalqalah sugro yang bunyinya fakko. Karena salah satu huruf qalqalah yaitu jim berharokat sukun di tengah-tengah kalimat, membacanya dengan setengah dipantulkan. Kemudian yang kelima ada mat tabi'i yang bunyinya faqribu kulla. Karena salah satu huruf qalqalah yaitu jim berharokat sukun di tengah-tengah kalimat, membaca dengan setengah dipantulkan.
Kemudian yang kelima ada hukum matoi yang bunyinya al-madu karena huruf dal berharokat doma diikuti waw sukun sehingga membacanya panjang 2 harokat. Dan yang keenam ada hukum matobi yang bunyinya wahidin karena waw patah bertemu dengan alif dibaca panjang 2 harokat. Kemudian yang ketujuh idgham diguna yang bunyinya wahidin min rumah karena dal berharokat kasroh tanwin bertemu dengan mim. Cara membacanya yaitu dengan memasukkan harokat kasroh tanwin dan disertai dengan dengung selama 3 harokat. Dan yang ke-8 minhu izhar harfi karena nun sukun bertemu dengan ha. Cara bacanya yaitu dengan jelas. Selanjutnya min huma matobiani karena huruf mim berharokat fathah diikuti alif sehingga dibaca panjang selama 2 harokat. Dan hukum yang selanjutnya idgham bihuna yang berbunyi tinwa karena ta berharokat kasroh tanwin bertemu dengan waw. Harokat kasroh tanwin dimasukkan dan dibaca secara mendengung selama 3 harokat. Selanjutnya la matobiani karena lam berharokat fathah bertemu dengan alif. Dan hukum selanjutnya kam biha ilba sabawi karena mim sukun bertemu ba. Cara bacanya yaitu secara samar dan didengungkan selama 3 harokat. Dan yang selanjutnya matobi yang bunyinya bima karena mim berharokat fathah bertemu dengan alif dibaca panjang hingga 2 harokat. Dan yang ke-14 ikfa hakiki karena terdapat huruf berharokat domah tanwin yang bertemu ba. Harokat domah tanwin dibaca sama dengan mendengung selama 3 harokat. Berlaku juga hukum matobi karena setelah huruf ba kasroh diikuti ya sukun membacanya panjang sampai 2 harokat. Di matobi yang bunyinya di karena ya sukun didahului oleh huruf berharokat kasroh dibaca panjang selama 2 harokat. Dan yang ke-16 takkik nillahi karena lafaz Allah didahului huruf berharokat kasroh. Lafaz Allah dibaca takkik. Dan yang ke-17 ikfa hakiki inkuntum karena nun sukun bertemu dengan kaf. Nun sukun dibaca samar disertai dengan dengung selama 3 harokat. Dan yang ke-18 ikfa hakiki yang bunyinya kuntum karena nun sukun bertemu dengan ta. Dan yang ke-19 ijhar syafawi tamtu karena mim sukun bertemu dengan ta cukup dibaca dengan jelas. Dan yang ke-20 matobi'i nun karena waw sukun didahului oleh huruf berharokat domah membacanya panjang 2 harokat. Dan yang ke-21 takkik yang bunyinya billahi karena lafaz Allah didahului huruf berharokat kasroh membacanya tanpa ditebalkan. 22 alif lam komariah yaum karena alif lam bertemu dengan salah satu huruf komariah yaitu ya cukup dibaca dengan jelas. Selain itu juga berlaku hukum mad lain karena ya yang berharokat fathah diikuti waw sukun dibaca panjang selama 2 harokat. 23 alif lam komariah karena alif lam bertemu dengan alif cara membacanya yaitu jelas. Kemudian yang ke-24 pembahasan surah yang bunyinya mayasad
karena salah satu huruf terkurang yaitu dari harokat sukun berada di tengah-tengah kalimat dibaca dengan memantul. Kemudian 25 maktodiyin ada karena dan patah setelah terdapat alif sehingga membacanya panjang 2 harokat. Kemudian yang ke-26 maktodiyin bijina karena menimbulkan patah setelahnya terdapat alif sehingga dibaca panjang 2 harokat. Kemudian yang ke-27 mad wajib muttasil yang bunyinya qaif karena huruf mad yaitu to yang berharokat patah diikuti alif bertemu dengan hamzah dalam satu kata dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Kemudian yang ke-28 dalam digunakan yang bunyinya fadudin karena harokat lemah tanwin bertemu dengan mim. Cara membacanya dengan memasukkan harokat lemah tanwin dan didengungkan selama 3 harokat. Kemudian yang ke-29 alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu mim cukup dibaca dengan jelas. Kemudian yang ke-30 ataupun yang terakhir yaitu hukum mad alif disukun yang bunyinya mim karena huruf mad yaitu bertemunya ya sukun dengan alif berada di akhir kalimat dibaca panjang selama 2 sampai 6 harokat. Oke. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, silakan dulu. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan tentang hukum bacaan tajwid dalam surah Al-Isra ayat 32 beserta dan juga surah An-Nur ayat 2 dan beserta penjelasannya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita panggilkan kelompok Al-Malik maju ke depan mempresentasikan tugasnya. Ya, perkenalkan dulu ketua kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jaki, adapun saya perwakilan dari kelompok Al-Malik. Dan nama saya Sahabia. Dan saya Rumaida. Dan saya Nisa Fitri. Kami akan menjelaskan tentang isi kandungan ayat surah Al-Isra ayat 2 dan kandungan ayat surah An-Nur ayat kedua. Pertama, pembahasan isi kandung ayat pada surah Al-Isra. Ayat ini menjelaskan tentang larangan mendekati zina. Contoh perilaku mendekati zina adalah pacaran dan berduaan dengan lawan jenis yang bukan muslim. 2. Dalil yang menyatakan bahwa zina adalah perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk untuk ditempuh. Isi kandungan ayat surah An-Nur ayat kedua yaitu pertama, dalil hukum cambuk bagi orang yang melakukan zina baik laki-laki maupun perempuan. 2. Dalil kadar hukuman untuk berzina yang belum menikah ada 100 kali cambukan. 3. Larangan memberi balasan kasihan untuk orang yang menerima hukuman cambuk. 4. Kegiatan pencambukan ini wajib dilakukan di tempat terbuka sehingga dapat dilihat oleh orang-orang di sekitar. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kami isi kandungan ayat surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat kedua. Karena waktu terbatas kami mempersingkatnya dengan isi kandungan yang intinya saja. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali anak kami kelompok Al-Malik. Terakhir adalah kelompok Al-Qudus. Mana nih kelompok Al-Qudus? Silakan. Ke depan. Anak-anak ibu.
yang berkaitan dengan larangan pergaulan bebas ya. Ya, ya kami persilakan untuk anak-anak kami. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Qudus ingin mempresentasikan kerja kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Sucianti dan di sebelah saya Naila Sari dan saya Sri Wahyuni. Dan saya Aruna. Kami akan menjelaskan tentang hadis larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, yaitu hadis yang pertama yang akan dibacakan oleh teman kita Sri Wahyuni. Adapun hadisnya, wa anhu radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu yaqulu la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha du mahramin wa la tusafiru mar'atu illa ma'adi mahram. Faqama rajulun faqala Rasulullah inna imra'ati kharajat hajjatan wa inni iktatabtu fi ghazwati kaza wa kada. Faqala intalik fahajji ma'a imra'atika. Matafaqu alaihi. Yang artinya, Ibnu Abbas berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan melainkan hendaklah ditemani mahramnya, dan janganlah berpergian seorang perempuan melainkan dengan mahramnya. Seorang berdiri dan berkata, ya Rasulullah, istri saya keluar untuk haji dan saya telah mendaftarkan diri pada peperangan anu dan anu. Maka beliau bersabda, pergilah dan berhajilah bersama istrimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kedua yang akan dibacakan teman kita Naila Sari. Allalan yakhluna rajulun bi imra'ati illa kana sahihahuma sayyidan. Dan artinya, ingatlah bahwa tidaklah seorang laki-laki itu berkhayalawat dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan untuk teman-teman kita. Terima kasih atas presentasinya hari ini. Masih semangat? Takbir. Takbir. Oke. Di sini kita sampai di pembelajaran terakhir. Tadi sudah menjelaskan tentang apa itu larangan pergaulan bebas, kemudian apa itu dampak negatifnya, kemudian bagaimana cara pencegahannya. Nah, sekarang masuk ke kesimpulan. Dari penjelasan awal sampai akhir tadi, siapa yang bisa kira-kira menyimpulkan dari materi yang Ibu sampaikan? Iya, Susi? Saya sudah mengerti dan mengetahui bahwa zina itu berbahaya dan cegahannya dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 22. Iya, tepuk tangan. Alhamdulillah, kalau kalian sudah mengerti, kalau anak-anak Ibu sudah bisa mengambil manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Ya, dengan materi yang telah disampaikan, Ibu harapkan anak-anak Ibu semua yang saleh dan soleha dapat menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina di kehidupan kita sehari-hari. Ya, kuncinya adalah tanamkan akidah, selalu berbuat baik dan jangan mudah untuk terpengaruh. Iya. Kemudian minggu depan kita masih masuk kepada materi yang sama, tetapi pembahasan yang berbeda. Ya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan untuk anak Ibu? Apa sudah semua dimengerti? Sudah. Ya, jaga diri bagi yang perempuan, jaga mata bagi yang laki-laki,
Nah, jadi ibu harapkan semua kepada anak-anak ibu, ya, banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, kita dapat menumbuhkan rasa keimanan kita, kemudian tetap semangat untuk mencari ilmu, menggali ilmu, dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, kalau tidak bisa menahan dengan pandangan, maka hendaknya kita untuk berpuasa. Karena sesungguhnya puasa dapat mencegah amal ma'ruf nahi munkar. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, bisa ya. Walhamdulillah. Jangan dipencet.